Jadi udah diserang-serang, Ri, sama fansnya Agnes? Udah banyak. Ah, udah banyak. Lo ngapain sih cari duit apa gimana sih, Ri? Apa? Cari duit apa gimana sih dengan ini? Nah, sekarang logikanya aja. Gue mau larang emang dapat duit. Justru kan nggak dapat duit. Tapi gue larang aja gitu. Wih. Ari Bias. Sekarang lagi rame dengan kasusnya melarang Agnes membawakan lagu-lagunya. Ri, ini lagi lumayan rame nih. Iya. Gitu. Di penghujung tahun 2023 keluar pemberitaan Ari Bias melarang. Kenapa Ari Bias melarang Agnes membawakan lagu yang lo ciptain? Iya. Jadi melarang ini sebenarnya tidak sekonyong-konyong ya. Tidak ujuk-ujuk melarang karena ada alasan dan kenapa di belakang itu. Oke. Ya kan? Nah, itu yang banyak masyarakat nggak tahu ya kan. Pertama karena mereka mungkin tidak tahu permasalahannya. Kedua juga tidak tahu mengenai sistem dan hukum royalti di Indonesia ya kan. Oke. Nah itu kan kita perlu edukasi kepada mereka Ya. bahwa sebenarnya di sini misalnya yang berseteru antara pencipta lagu dan penyanyi. Tapi bisa jadi itu sebenarnya bukan konflik antara mereka, tapi dampak. Sebenarnya bukan konflik antara pencipta lagu dan penyanyi ya. Nah, misalnya seharusnya. saya dengan Agnes nih, melarang lagu Agnes. Sebenarnya intinya bukan konflik saya dengan Agnes, tapi dampak dari suatu sistem yang tidak berjalan. Nah, Sistem pengolekan royalti. ya, terutama itu, khususnya sistem tata kelola royalti di Indonesia. Iya. Tunggu, tapi kalau gue boleh tahu, lo itu tidak hanya menciptakan lagu untuk Agnes doang dong? Ya, ada beberapa lagu gua yang hits juga di Krisdayanti dan Reza Artamevia dan lain-lain lah. Oke, kalau yang di Krisdayanti itu yang mana? Yang Ku Tak Sanggup, Ku tak sanggup bila itu. itu single pertamanya Krisdayanti album pertama. Single pertama, Album pertama. wah itu lagu berarti sekali ya. Iya, sangat bersejarah untuk Kalau yang Reza? Reza itu udah album yang terakhir. Oke. Album terakhir. Oke, nah kenapa lo tidak melarang Krisdayanti dan juga Reza? Jadi awalnya saya tidak langsung melarang, tapi memberitahukan. Nah, Oh, jadi sebelum ada pelarangan ini lo ada pemberitahuan? pemberitahuan itu di bulan Juli 2003. Jadi saya memberitahukan kepada artis semua ya, semua artis yang membawakan lagu saya, khususnya yang hits ya. Ya. Hits kan berarti lagunya sering dibawain konser ya. Ya. Ini kita jangan sampai sifatnya royalti, semua jenis royalti ya, karena royalti kan macam-macam. Ya, ya. Ada royalti mechanical, itu tidak tersentuh sama sekali karena itu sudah berjalan dengan baik melalui label dan publishing ya kan. Iya. Nah ini yang kita bicarakan ini, yang bermasalah ini ya kan. Performing khususnya performing juga kan sebenarnya banyak. Banyak juga. Kebetulan ini adalah performing dari pertunjukan live. Dari panggung. Nah, karena selain itu ada performing dari Macam-macam YouTube dan reguler, lain-lain. digital, ini khusus royalti performing. Ya. Karena saya sudah sejak 2021 terdaftar di RMK. Ya. Nah, dan loyal sampai sekarang di RMK tersebut. Ya. Nah, selama lagu Agnes itu dirilis 2004. 2004 ya. rilis. Bayangkan selama 20 tahun saya menunggu royalti konser, tidak pernah ada angka Rp1 pun yang muncul di laporan dari RMK. Oke, gini. Gue mesti clearkan adalah bukan hanya lagu yang dibawain Agnes saja. Bukan. Tapi semua yang dibawain. Semua. Sama musisi-musisi itu. Penyanyi-penyanyi itu. Sama penyanyi-penyanyi itu, lagu-lagu lo yang dibawain oleh penyanyi-penyanyi itu yang dalam artian adalah lagu hits. Yang artinya lagu hits itu selalu dibawakan dalam konser. Oke, acara TV on air maupun off air. Lalu karena ini selama 20 tahun lo tidak mendapatkan hak itu atas performing dari pertunjukan live atau panggung-panggung, konser-konser. Yeah. Akhirnya lo mengirimkan pemberitahuan. Ya. Jadi bayangkan 20 tahun itu saya sudah menunggu dan tidak kunjung ada ya kan? Ya. Berarti saya sudah sabar 20 tahun dan merelakan itu semua. Ya. Jadi saya mulai ibaratnya mungkin ada pengaruhnya juga dengan adanya Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia itu ya. Ya. Jadi setelah saya tergabung di situ, komposer banyak yang mulai sadar hukum. Ya. Tahu ada Haknya. undang-undang hak cipta, tahu ada hak-haknya, dan bahwa ternyata di dalam konser yang diadakan
itu ada hak ekonomi si pencipta lagu. Ya. Sekarang bayangkan dalam satu konser, anggap aja ini kita merucut ke Agnes aja ya. Oke. Agnes itu kan konsernya lumayan besar ya. Ada bandnya juga berkualitas ya. Iya. Keren. Terus dancernya, Iya. sound engineer-nya, Iya. periasnya, Iya. mungkin wardrobe-nya, mungkin penjaga karcisnya, security-nya. Iya. Setelah konser semua dibayar, ya kan? Iya, bandnya satu orang tuh bisa dari 1,5 juta sampai 5 juta gitu satu orang. Ya pokoknya dibayar. Ya. Dan semua happy pulang ke rumah tidur nyenyak. Ya, karena mereka bekerja mendapatkan itu. Sedangkan saya pencipta lagunya hanya menonton, terus nggak dapat apa-apa. Nah, Oke. mirisnya di situ. Lama-lama manusiawi miris aja gitu, ironis. Nah, ironis. Sedangkan lagu yang saya ciptakan benar-benar pikirin untuk Agnes. Jadi gini, saya sudah ciptakan lagunya untuk Agnes, lirik dan notasinya dinyanyiin, dinikmatin semua orang di situ, dapat keuntungan, tidak mendapat apa-apa. Selama 20 tahun. Iya, artinya ketika panggung-panggung itu Agnes mendapatkan bayaran, tim-tim yang bekerja di sana juga mendapatkan bayaran, tapi lagu sebagai bahan bakarnya, penciptanya tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Itu menurut lo salah di mana, Ri? Ya, karena lagu itu kan juga lebih ke demand dari penonton juga kan, IO juga kan. Iya. Gue pengen lagu ini nih karena lagu ini ngetop gitu kan. Iya, iya lagu-lagu inilah gitu. Nah, lagu termasuk lagu gua juga masuk dalam situ. Dan perlu digarisbawahi juga, ini bukan terjadi untuk gua saja, tapi seluruh pencipta lagu Indonesia. Oke. Berarti sistemnya yang belum rapi, belum tertib, belum benar, belum terkoordinasi dengan baik kan gitu. Iya. Tadi apa lanjutannya? Maksudnya, lo tuh memberlakukan ini, sebenarnya pertanyaan yang tadi, memberlakukan ini kenapa cuma ke Agnes doang melarang? Nah, saya membawakan ini setelah saya melek hukum ya, setelah saya melek aturan ya, bahwa ada hak ekonomi di setiap konser, itu sejak Juli 2023 ketika mulai gabung ke Aksi lah ya. Ketika mulai gabung ke Aksi. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Dan saya mulai menyurati. Oke. Saya menyurati semua manajemen artis, penyanyi yang bawain lagu-lagu saya di tiap konsernya. Oke, boleh tahu nggak isi suratnya seperti apa? Isi suratnya, jadi gini, saya mendengar info di medsos bahwa, contoh, Krisdayanti akan konser di JHCC tanggal sekian. Saya surati bahwa ke manajemen Krisdayanti. Iya. Karena apa? Saya nggak tahu IO-nya siapa. Ya kan? Penyanyi nggak tahu IO-nya siapa, artisnya kerjasama dengan siapa, kita nggak tahu ya kan? Iya. Yang kita tahu cuma artisnya aja. Ya. Nah, saya minta di dalam surat itu untuk manajemen artis kooperatif mendukung saya memberlakukan direct license. Dan saya ceritakan di situ bahwa kondisi tata kelola royalti khususnya royalti konser di Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Karena semua pencipta lagu gigit jari terus. Kalau kata Mas Ahmad Dhani ngaplok ya kan. Artisnya panggung terus, bukan artisnya aja, semua yang terlibat dalam komponen dalam konser itu mendapat hak ekonomi semua. Sedangkan pencipta lagunya nggak ada ya kan. Itu lucu banget ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Ya, jadi tidak ada yang peduli dengan pencipta lagu. Kecuali pencipta lagunya sendiri. Kecuali pencipta lagunya sendiri yang miris melihatnya gitu kan. Nah, terus apa namanya? Saya menyurati mereka. Ini ada suratnya saya bawa nih. Berikut dengan nah, saya contohnya gini. Iya. Ini mungkin jadi contoh juga. Jadi ada beberapa teman di aksi juga yang bertanya gimana sih caranya menyurati gitu. Meminta template. Contohnya nih ya, ini yang udah terjadi nih, udah berjalan. Kepada manajemen A, surat pemberitahuan lisensi lagu dengan hormat mengetahui bahwa telah diselenggarakan konser ini tanggal sekian di sini. Mengetahui bahwa telah diselenggarakan konser ini tanggal sekian. Oh, ini ada beberapa ya. Saya bertanda tangan di bawah ini Ari Sapta Hermawan atau Ari Bias, pencipta lagu A, B, C, D, E. Alamat memberitahukan bahwa saya telah memberlakukan direct license untuk penggunaan lagu-lagu saya di konser musik dan pentas komersial.
wedding, birthday, private party dan sebagainya. Dengan demikian pihak pengguna yaitu manajemen artis dan event organizer diharapkan dapat kooperatif apabila lagu Ari Bias dinyanyikan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Membiayai perizinan penggunaan lagu sebesar sekian per lagu per konser, baik konser yang bersifat off air maupun on air. Dan B. Rp sekian per lagu per acara pentas komersial. Kedua, melunasi biaya perizinan sesegera mungkin agar tercapai kepastian penggunaan lagu dan selambat-lambatnya H-7 sebelum acara. Oke. Jadi, penyelenggara itu harus melunasi bayaran gua sebelum gua nyanyi. Iya. Kalau itu tidak dilunasi, gue tidak akan manggung. Iya. Itu aturannya. Dan hampir semua manajemen dari penyanyi itu seperti itu. Artinya, ini make sense buat gua. Selambat-lambatnya H-7 sebelum acara ya. Ya bisalah digoyang lah H-3 atau setidaknya sebelum acara lah gitu ya. Oke. Surat keterangan lisensi lagu Ari Bias akan diberikan setelah biaya perizinan dilunasi. 4. Surat keterangan lisensi lagu Ari Bias adalah hak eksklusif pencipta lagu yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oke. Surat keterangan lisensi lagu Ari Bias dapat menjadi bukti yang sah untuk ditunjukkan kepada pihak lain apabila diperlukan dan membebaskan kewajiban pengguna membayar royalti pertunjukan kepada pihak lain khusus untuk lagu-lagu Ari Bias. Maksudnya LMK ya? LMK. Oke. Gue baca-baca di sini. Demikian dengan doa dan semangat agar semua dapat berjalan lancar dan sukses serta diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh pihak yang terlibat di acara konser tersebut. Salam musik Indonesia Ari Bias. Oke. Ini bahasanya baik. Bahasanya halus kan? Halus. Masalahnya di mana? Nah, terus setelah akhirnya Krisdayanti itu ternyata menanggapi ini, dia langsung Krisdayanti manajemennya? langsung hubungi saya. Ari, saya sangat prihatin dengan kondisi pencipta lagu di Indonesia. Oke. Intinya gitu. Dan saya sangat mendukung sekali konsep yang kamu sampaikan mengenai direct lessons. Oke. Nah, terus dia cerita, saya juga di komisi sekian, saya akan coba untuk perjuangkan nah gitulah. Dan untuk teknisnya silakan dengan manajemen. Oke. Nah, setelah itu berjalanlah. Mereka konser di mana, mereka ngasih tahu. Oke. IO-nya ini. Ya. Nah, saya kan nggak tahu IO-nya siapa. Mereka ngasih tahu IO-nya sini. Silakan kamu kirim invoice surat itu ke dia. Itu kan sudah ekosistemnya udah baik kan? Bahwa saya tidak meminta ke manajemen artisnya. Ya. Saya tidak meminta ke Krisdayanti, tapi saya mendorong mereka untuk lebih mengingatkan care. Nah, lebih perhatian kepada pencipta lagu yang otomatis lagunya saya itu dibawakan mereka dan dalam hal komersil ya, dan jumlah uang yang berputar di situ juga tidak sedikit gitu. Ya. Ini yang saya minta juga biaya lisensinya itu saya tidak patok, bahkan gratis pun saya bisa kasih kalau saya memang suka. Oke. Nah, itu kan hak veto dari pencipta lagunya. Iya. Misalnya, oh maaf saya lagi promo, saya belum bisa bayar, silakan. Itu kan fleksibel aja. Iya. Cuman yang penting adalah. Tapi kan kalau lagu udah 15 tahun, 20 tahun bukan lagu promo lagi dong. Udah hits ya, udah hits puluhan tahun kan, ya harusnya adalah. Nah, itu kan jadi bukan hanya uang yang kita. Maksudnya di sini bukan hanya uang yang saya kejar, tapi etikanya. Oke. Nah, setelah mereka membayar, itu saya kirim surat keterangan lisensi lagu. Boleh lihat? Bahwa ini udah sah dibawain. Oh, surat keterangan lisensi lagu Ari Bias, nama pencipta lagu ini dibawain ini. Oke. Jadi silakan dibawakan. Gitu. Udah aman, clear kan? Iya. Udah, semua happy, pencipta lagu happy. Semuanya happy lah pokoknya. Iya, dan nggak akan ada masalah hukum. Dan artis pun punya kelegaan dan kebanggaan bisa menyenangkan semua orang ya kan. Ya seperti gue lah. Nah, lu kan juga kan gue membawakan lagu. Lu kan sebagai artisnya. Gue sebagai penyanyi walaupun gue pencipta lagu juga ya. Gue kan sebagai pencipta lagunya. Gimana sebagai lu artisnya? Gue selalu ini gue kalau bawain lagu yang bukan gue ciptain, misalnya gue bawain lagu Rungkat. Gue kan menghubungi pencipta lagu Rungkat. Gue akan bilang ada sistem, gue membayar dengan sistem seperti ini, apakah lo menerima? Dan oke mas, mau gitu. Pencipta lagu Hitam Putih, Cozy Republic, itu yang hitam pacar gue yang pertama yang gitu-gitu. Itu juga gue minta izin, gue ngomong langsung, dan akhirnya gue memberikan langsung. Pencipta lagu dia, Freddy. Itu gue setiap kali gue konser itu pasti selalu setiap kali gue manggung dimanapun itu dia akan mendapatkan bagian dari langsung direct.
Gue membayarkan langsung. Nah, cuma saat ini itu masih dari fee gue. Gitu. Bukan dari IO. Bukan dari IO. Oh, tapi lu bilang ke IO-nya? Ada yang bilang, ada yang enggak. Jadi IO tuh ada yang bingung. Tapi kalau jadi dari manajemen gue masih kayak kita 2024 nanti kita akan ngomong ke IO semua untuk menanggung itu semua gitu. Nah, gue balik lagi ke lo. Tadi pertanyaannya belum terjawab. Krisdayanti manajemennya memberikan dukungan dan akhirnya mereka direct license. Direct license dan mereka sepertinya udah memasukkan ke dalam Raiders-nya. Oh, ke dalam Raiders-nya. Oke. Dan beberapa pencipta lagu Krisdayanti juga dapat. Seperti Rika Ruslan juga dapat. Saya dapat gitu. Terus ada Denny Casmala juga. Denny Casmala juga. Artinya Krisdayanti ini bisa dijadikan contoh juga sebagai penyanyi yang memang mendukung. Ya, bisa jadi role model juga. Oke. Bahwa direct license itu bisa dijalankan dan lebih relevan dengan kondisi sekarang dan menjadi berkah untuk semua. Oke, gue akan coba nanti undang Mbak Krisdayanti ke sini untuk ngobrol tentang ini. Iya. Lalu Reza juga responnya baik. Oh ya, Reza juga saya kirim surat karena ada lagu saya di Reza juga yang hitsnya. Cuman mungkin lagu saya di Reza itu slow banget. Oke. Jadi mungkin dalam song listnya Belum tentu dibawakan. belum tentu dibawakan. Tidak pasti selalu dibawakan. Oke. Pernah dibawakan. Nah, itu nggak masalah. Saya nggak bawain lagu lu di sini misalnya. Atau gue nanya, Mbak Reza, ini sama Mas Aksa ya, ini ya manajernya. Masa nanti saya tahu ada jadwal di mana. Masa main lagu saya nggak di situ? Oh nggak Mas. Ya udah, saya nggak masalah. Oke. Gitu. Cuman ada yang bilang juga yang lain, Mas tapi nilainya jangan segitu ya. Soalnya budget kontrak juga sini. Nggak masalah. Saya yang penting etikanya. Jadi Reza pun menyambut baik itu. Menyambut baik. Nah, Mendukung. manajemen Agnes gimana? Manajemen Agnes, saya sudah menghubungi langsung manajemen artisnya. Dalam hal ini adalah kakaknya itu kan, yang Steve. Saya hubungin baik-baik. Seperti yang saya bilang ke Krisdayanti dan semua dengan bahasa yang sangat halus. Bahwa kita itu tidak pernah mendapatkan royalti selama puluhan tahun dari konser royalti. Jadi mohon kepeduliannya terhadap para pencipta lagu. Karena kondisi ekonomi semua pencipta lagu itu kebanyakan miris. Ya kan? Ketika lagu-lagunya booming, penyanyinya konser di mana-mana, nilai kontraknya juga fantastis misalnya. Ratusan juta. Pencipta lagu tidak dapat apa-apa. Nah, setelah saya sampaikan pagi seperti itu, mereka nanya sistemnya seperti apa, saya jelaskan sistemnya. Ini sebenarnya dampak dari pembagian tata kelola royalti yang LMK tidak efektif menjalankan itu, ya kan? Cuman sebatas itu aja. Jadi saya lihat ambigu aja, nggak ada jawaban oke atau enggak gitu. Oke, tidak ada jawaban oke atau enggak, dan tapi tidak ada direct license yang diberlakukan. Nah, setelah itu saya coba Mas Dhani Ahmad Dhani, Mas Ahmad Dhani juga concern dengan ini, ya kan? Dengan problema para pencipta lagu khususnya di Aksi ya. Jadi dia bantu juga saya memediasi dengan Steve. Bagaimana nih dengan Arif Yas gitu kan? Ya mungkin beda lah omongan kata-kata yang saya keluarkan dengan Ahmad Dhani kan beda. Waktu Ahmad Dhani telepon Steve juga ada saya di sebelahnya. Sini gua telepon gitu kan. Ditelepon dia bilang ya oke lah nanti deh. Nanti kita pikirin. Gantung. Setelah berbulan gantung, saya coba lagi nggak dibalas. Saya sudah simpulkan tidak ada kata yes. Tidak ada kata setuju. Berarti otomatis saya nggak ambil pusing. Saya sudah bilang, jangan bawain lagu saya lagi. Jangan bawakan lagu saya lagi, garis miring, dilarang. Karena Ari Bias tidak mendapatkan haknya. Nah, sekarang gini, ada orang yang bilang, oh ini mau nyari duit nih, ngelarang-larang. Sekarang logikanya di mana? Sebelum ada pelak saya melarang, 20 tahun saya nggak dapat duit. Sekarang saya melarang, malah jadi dapat enggak, malah jadi dapat lebih nggak dapat duit lagi ya kan? Tapi ini masalah, buat apa lagu itu dibawain kalau saya nggak dapat apa-apa? Jadi sebenarnya ini bukan permasalahan Ari tidak suka sama Agnes atau bukan seperti itu ya? Saya kan bicara dengan manajemennya. Kalau Agnes, nggak ada komunikasi sama Agnes sama sekali langsung? Nggak ada. Nah, karena gini, saya sangat kagum dengan Agnes dari awal. Saya bikin lagu buat dia. Karena waktu nyanyi lagu Bilang Saja itu dia
dalam kondisi kakinya terkilir di kursi roda. Bilang saja bilang. Saya direct di Aquarius itu powerfulnya memang luar biasa lagu itu. Dan ada yang bilang gini. Iya gini-gini aja deh. Gini-gini. Ini pertanyaan-pertanyaan gue udah meng-capture beberapa pertanyaan. Pertanyaan aja. Gue udah meng-capture beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari netizen. Oh, siap. Atau bukan pertanyaan, komentar sebenarnya. Oh, komentar. Ada di Indomusikgram, di Instagram, di YouTube juga. Nih, harusnya clear penjelasannya. Itu bukan Agnes yang harus bayar, tapi pihak IO-nya. Kalau kayak gini kan Agnesnya jadi kena. Nah itu kalimat pertama benar. IO-nya yang harus bayar. Oke. Nah cuman yang tahu IO-nya siapa? Itu siapa? Manajemen artis siapa sih? Manajemen artisnya. Saya nggak tahu kan. Iya. Acara di mana, tanggalnya, meetingnya kan mereka tanpa kita. Iya. Otomatis saya tanya dong ke manajemen artisnya. Nah yang saya harapkan cuman mereka kooperatif aja. Oke. Saya nggak minta duit ke manajemen artis, enggak. Bayar dong royalti saya, nggak gitu. Minta mereka kooperatif untuk menjadikan bahasan di konsep konsernya mereka itu bahwa di sini ada hak pencipta lagu yang harus kita pikirkan. Yang punya hak dilindungi oleh undang-undang. Ini saya undang-undang royalti konser itu kan ada dalam undang-undang. Ada undang-undang hak cipta. Jeplak premanisme aja nih, bukan nih. Iya, ini bukan premanisme ya. Bukan, ini ada dalam undang-undang. Makanya saya berani. Dan selain undang-undang juga secara logika juga ada Lari. Maksudnya memang seharusnya semuanya dibayar, masa lagunya enggak gitu kan. Ya. Kalau BMB bilang gini, ini harus sesuai dengan poin dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang seperti dia yang tadi saya bilang, semua dapat duit, jadi lagu enggak. Jadi tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tidak adil dan tidak beradab. Oke. Itu apa di bawahnya? Kalau kayak gini kan Agnesnya yang kena. Nah itu makanya, mau tidak mau, pasti kena. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi itu kan dampak dari yang tadi saya bilang. Kalau LMK dari semenjak saya rilis bayar, nggak akan ada kayak gini-gini. Oke, kalau gue boleh tahu, lu dapat royalti dari lembaga manajemen kolektif untuk performing rights live performance ini berapa sih? Jadi selama 20 tahun lagu dirilis, Rp1 pun saya belum nikmatin. Belum pernah? Belum merasakan. Oke. Clear ini... Ada buktinya. Nggak salah ngomong nih. Ya iyalah. Hai, supaya Anda tahu juga ya, Anji juga tidak mendapatkan itu. Rp0. Dan ini bukan kita aja, semua. Iya. Ya ada yang cuma 200.000 sekelas. Ada sih, ada yang berapa gitu. Sekelas Rika Ruslan, Piu Padi, Ahmad Dhani itu cuma 300.000, 400.000 ya. Oke, next Eri. Drama lagi. Ya kalau nggak dibikin drama ya nggak jadi perhatian lah. Ya memang butuh hal-hal seperti ini juga untuk sebuah perubahan. Ini karena ini hal besar ya. Kita mendobrak sebuah sistem yang salah. Ini gue berani bilang salah sih. Karena kita semangatnya nih ya, khususnya di aksi ini, semangatnya untuk memperbaiki tata kelola perubahan yang lebih baik, bukan mementingkan diri sendiri, bukan. Kita mewakili yang lain gitu. Nyanyi ke dewe wae Om, jajal tak rungoke ndang satset. Ini artinya coba nyanyiin sendiri aja Om. Tiap manusia itu kan ada kelebihan dan kekurangan. Ada bakat, dia bakatnya fotografi, dia bakatnya main keyboard, dia bakatnya main piano, dia bakatnya nyanyi. Tapi kan nggak bisa semua orang punya semua bakat yang ada di dunia, ya kan? Nah jadi kita kan harus bekerja sama menjadi sesuatu kekuatan. Kekurangan di sini ditutup dengan di sini, kekuatan di sini menutup kekurangan yang lain. Termasuk juga ini produk musik. Dan produk musik ini kan harus ada pencipta lagu yang mumpuni dan penyanyi yang bagus. Penyanyi yang bagus, semua satu kesatuan. Jadi salah persepsi, salah tafsir kalau misalnya ada yang bilang ini kan karena lagunya dibawain artis tertentu. Nah ini kebetulan nih, lagu itu nggak akan ada apa-apanya kalau bukan Agnes Mo yang nyanyi. Nah itu karena dia yang bilang begitu bukan pencipta lagu. Iya sih. Karena dia nggak tahu susahnya menciptakan lagu. Gini, kalau untuk pencipta lagu yang mungkin yang talented dan profesional ya. Dia tidak asal lagu sesuai yang dia rasakan aja. Dia mikirin juga siapa yang nyanyi. Gue bikin lagu untuk
Krisdayanti. Mikirin Krisdayanti yang Mikirin nyanyiin. Krisdayanti nyanyi, karakternya, tingginya, emosinya, kepedihan dia berekspresinya. Ya, oke. Agnes, saya bikin lagu melihat karakter dianya yang energik, yang powerful, yang suaranya menggelegar, ya kan, tapi juga bisa Merdu. merintih, gitu kan, dan dia juga membawakannya dengan biasanya dengan koreografi. Ya. Ya, saya memikirkan itu semua. Filosofi lagu itu saya pikirkan semua, nggak cuma bikin notasi lirik doang. Ya. Nah, itu yang dilupakan, yang terlewatkan oleh masyarakat umum. Oke. Bahwa penciptaan lagu itu tidak semudah kita bikin telur ceplok, ya kan? Ada ilmunya. Walaupun telur ceplok juga ada ilmunya ya. Tapi lebih mudah. Ini memang kadang-kadang nih orang-orang yang berkomentar ini karena mereka tidak merasakan sih. Ini karena lucu-lucu sih komentarnya. Sekarang kan gini, lagu yang masuk ke Agnes itu kan banyak. Ya. Demonya. Difilter sama sang produser yang tahu. Ya. Feeling dengan produser juga punya keahlian. Ini cocok nih lagunya buat Agnes nih. Ya. Meskipun lagunya mungkin nggak enak saat itu, tidak tren saat itu, dia punya feeling bisnis. Kalau lagu ini meskipun aneh, tapi kalau dibawain sama ini bisa jadi sesuatu nih. Ya. Nah, itu kebetulan di situ intinya gini, lagu yang meledak itu kan semua punya komponen dan waktu yang tepat semua, Ya. kan? Jadilah sesuatu itu pun yang terjadi. Jadi nggak bisa dipisah-pisahin. Lucu nih. Emang lagunya yang mana? Ada yang tahu? Justru itu lagu-lagu Agnes yang kurang enak. Mungkin dia bukan penggemar Agnes murni. Ya kalau penggemar Agnes dia tahu dong. Atau mungkin sekarang gini, kita kan udah beda di perpindahan generasi ya. Ya. Itu mungkin bukan generasi waktu lagu Agnes masih. Gini, lagu Bilang Saja itu kan tantangannya waktu itu Pak In almarhum Aquarius bikinin lagu transisi dari Agnes artis cilik ke remaja. Oke. Itu susahnya. Di antara 10 lagu itu ada lagu Meli, ada lagu Dewiq, ada lagu Ahmad Dhani. Mungkin pemikiran Pak In waktu itu ini mewakili dewasa semua. Iya. Nah, kebetulan lagu saya ini tepat mewakili transisi Agnes dari artis cilik ke remaja. Iya. Nah, akhirnya cocoklah lagu itu gitu. Ini juga ada yang gini. Agnes Mo Be Like. Tenang, gue masih bisa nyanyiin lagu ciptaannya Mbak Dewi kok. Oh, nggak apa-apa. Berarti nggak bawain lagu saya, nggak apa-apa. Nggak masalah saya. Daripada saya dibawain, nggak dapet apa-apa juga. Ya kan? Ya harusnya juga Dewi juga punya sekarang kalau sendiri ya. direct lesson itu berlaku secara official gitu ya, di pemerintah, mereka juga pasti akan lebih menguntungkan direct lessons lah. Ya, untuk semua pencipta lagu ya. Daripada dapat 0 dari RMK ya kan? Oke. Nah, kita ini bicara RMK dapat 0. Gini, ini juga kenapa pencipta lagu akhirnya memikirkan cara ya? Karena direct lessons ini bukan diciptakan sama kita. Ini seluruh dunia sudah memberlakukan direct lesson. Ya. Kita hanya mengambil mengambil sistem yang ini kayaknya lebih tepat gitu kan. Mas Indra Lesmana pernah di satu wawancaranya di YouTube bilang, seharusnya teman-teman yang memang mengurusi ini berbesar hati. Terimalah saja bila memang sistem yang berjalan sebelumnya itu sudah tidak tepat lagi sekarang. Harus lebih terbuka melihat apa yang terjadi. Karena di luar juga direct license itu udah diberlakukan. Karena memang langsung memberikan manfaat kepada pencipta lagunya. Gitu. Kalau yang sekarang tuh ya sudah jelas 0 ya. Sekarang gini, udah dapat 0 ya. Konsernya hari ini. Ya. Semua sudah dapat bayarannya kan. Pencipta lagu nanti ya tahun depan hitungannya. Nah, kita nunggu dulu tahun depan kan. Semoga dapat nih. Ternyata dibuka laporannya 0 juga gitu kan. Iya. Ini lucu sih. Iya. Sistemnya yang nyanyiin, yang menyelenggarakan, yang bekerja saat itu krunya, lighting apa segala macam tuh langsung dapat. Tapi pencipta lagunya nanti masih 1 tahun lagi dan itu pun ternyata 0. Oke. Ini lucu juga sih. Ini juga ada Patrick Effendi. Komentarnya ini di No Musikgram nih. Dia juga pencipta lagu padahal. Tambah ruwet katanya. Ya saya kenal.
Terus Ario Setiawan ini vokalis Lila yang baru. Tren dunia permusikan. Iya. Benar, tren dunia permusikan menuju perubahan yang lebih baik untuk masa depan pencipta lagu di Indonesia. Oke, ini kayaknya udah cukup sih, Ri. Maksudnya udah banyak banget, Ri. Banyak banget ini ya. Maksud gue, jadi sebenarnya lu tidak ada masalah dengan Agnes? Oh, nggak ada masalah. Oke. Saya sangat mengagumi Agnes. Okay. Dengan talentanya dan sangat bangga juga dia bisa go internasional. Yeah. Dan saya sangat bangga juga lagu saya dinyanyikan oleh Agnes. Oke. Cuman sistem yang berjalan ini yang tidak fair gitu aja. Oke. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya sistem yang berjalan ini tidak fair, tidak berjalan dengan baik hingga Ari tidak mendapatkan haknya sebagai pencipta lagu. Dan sebenarnya Ari tidak membebankan itu kepada Agnes atau manajemennya, tapi meminta kepada manajemennya untuk menginformasikan dan juga memberitahukan kepada penyelenggara acara untuk memberikan hak pencipta lagu. Yeah. Karena manajemenlah yang bekerja sama dengan para penyelenggara acara. Yeah. Jadi kalau misalnya Ari sendiri kan nggak tahu ini siapa IO yang ngadain. Jadi kooperatif lah manajemennya untuk memberitahukan penyelenggara acara. Dan sebenarnya tapi bisa gini juga, Ri. Ini karena ini pengalaman beberapa teman juga. Jadi mereka memang udah naruh di riders. Mereka ngasih tahu penyelenggara acaranya, tapi penyelenggara acaranya nggak mau bayar gimana? Nah itu harusnya dilaporkan karena mereka melanggar undang-undang. Oke, lu akan bisa melaporkan si penyelenggara acara itu ke kepolisian. Nah ini menurut lawyer saya juga bahwa kalau terjadi seperti itu, yang melanggar hukum tidak cuma penyelenggaranya. Akhirnya yang menyanyikan lagu juga mendapat pelanggaran hukum. Waduh. Karena dia secara ilegal menyanyikan lagu yang tidak ada lisensinya. Oke. Gitu. Oke, jadi garis besar dari pembicaraan ini adalah semoga pencipta lagu mendapatkan haknya. Lalu penyanyi, musisi, manajemen itu kooperatif untuk bisa memberikan informasi kepada penyelenggara acara untuk menyelesaikan hak pencipta lagu sebelum konsernya berjalan. Jadi konser itu berjalan tanpa ada satu pihak pun yang terzolimi. Gitu. Oke, yang tidak mendapatkan haknya. Ya, tapi gua salut dengan lu. Lu kan performer dan sekaligus pencipta lagu. Oke. Jadi lu berada di dua perasaan itu, ya kan? Iya, gue ada di dua perasaan itu. Lu bisa menjalankan itu semua dengan baik, gua salut. Lu sebagai pencipta lagu, gua mau tanya, ada nggak lu meminta seperti gua gitu, direct license ke lagu-lagu yang lu ciptaan untuk dibawain orang lain, penyanyi lain? Udah pernah belum? Hah? Belum. Kenapa? Gini. Jadi gue nih baru mencoba mau melihat laporan royalti gue tahun 2023. Apakah gue mendapatkan ini? Ternyata nol juga. Iya, jadi gue selain menciptakan lagu untuk sendiri juga ada lagu yang dibawain sama Lyodra, Rizky Febian, The Massive, barengan waktu itu sama Rian bikin. Terusnya Judika, ada Cynthia Gabriela dan lain-lain. Tapi gue belum pernah mendapatkan dari mereka maupun dari konser-konser mereka. Dari konser mereka belum pernah. Padahal semua juga aktif. Nah, memang gue melihat, sementara gue menjalankan direct license ke pencipta lagu yang lagunya gue bawain. Nah sekarang, mulai 2024. Nah sebelum itu, lu melakukan direct license. Kok ini jadi kayak podcast lo ya? Gak apa-apa. Oke, silakan. Pencipta lagu yang lu nyanyiin, itu berarti direct license ke pencipta lagu. Iya. Lu bayar ke mereka? Bayar. Dan itu dari duit gue. Duit lu, bukan duit IO. Bukan. Tapi tahun 2024 nanti gue akan mulai memberlakukan itu lagi. Ya, berarti sangat mulia banget lu. Ya itu karena gue ada di posisi ini, Ri. Ada di posisi penyanyi dan ada di posisi pencipta lagu. Gue tahu pencipta lagu gimana rasanya. Gue tahu penyanyi dapatnya seberapa. Jadi katakanlah gue dapat 100 atau 150 juta, tapi pencipta lagunya nggak dapat gitu. Sementara gue mendapatkan uang dari lagu-lagu yang gue nyanyikan. Walaupun di dalam konser gue itu banyak lagu-lagu yang gue bikin sendiri gitu. Cuma kan ada beberapa lagu yang bukan gue ciptakan. Jadi itu menurut gue adalah hak pencipta lagunya. Nah di 2024 gue akan mulai memberlakukan itu. Dan jika gue tetap tidak mendapatkan hak gue sebagai pencipta lagu, ya gue akan melarang juga. Oh iya.
Gitu. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, sesama penyanyi yang membawakan lagu Anji, gue juga akan memberlakukan seperti yang Ari Bias lakukan, tapi gue akan menyurati dulu. Ya. Gue akan menyurati manajemennya dulu untuk bisa kooperatif, memberikan informasi kepada IO atau penyelenggara untuk memberikan hak, gitu. Ya kalau kemarin-kemarin gue masih berpikir karena gue juga membawakan lagu itu untuk di konser gue kan, gitu. Cuma sepertinya ini adalah ranah yang berbeda. Gue penyanyi dan pencipta lagu, jadi ya kalau gue nyanyiin lagu gue sendiri ya gue bayar ke gue sendiri kan gitu kan, sederhananya. Dan ini kan bukan masalah kita butuh duit. Ini kan karena memang sistemnya dan kita punya hak untuk itu. Kita hanya memperjuangkan hak kita. Duitnya kita nggak lihat sih seberapa-berapanya ya kan. Cuman itu hak yang kita harus dapat dari situ. Dan kalau itu tidak terjadi, ya ada kedoliman di situ gitu kan. Ada hak yang tidak sampai ke pencipta lagunya, yang otomatis lagu itu dalam suatu konser itu adalah komoditi jual yang paling utama selain artisnya, ya kan? Ya artisnya ya pasti lagunya. Ya kan? Ya terus artisnya masa ngelawak? Dan yang kita minta juga nggak terlalu besar. Yang kita minta juga nggak terlalu besar. Itu gue lupa gue bahas. Jadi gini, katakanlah gini, Ri. Kalau artisnya dapat 100 juta nih bayarannya, kira-kira berapa sih untuk pencipta lagunya? Kira-kira aja, kira-kira. Direct license. Ya. Direct license itu 1 sampai 5 juta lah kisarannya, tergantung ya. Per lagu ya? Nah, itu kan lebih ke hak prerogatif si pencipta lagunya. Ya. Walaupun nantinya akan ada sistem yang dibuat. Kalau gue memberlakukannya sistem yang waktu itu memang kita bicarakan di Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia adalah 10% dari fee artis dibagi jumlah lagu. Ini yang belum mengerti. Jadi misalnya fee artisnya 100 juta, 10%-nya 10 juta dibagi jumlah lagu yang dibawakan. Kalau lagunya ada 10, kita gampang aja. Artinya satu lagu cuma dibayar 1 juta. 1 juta untuk pencipta lagu ya? Untuk pencipta lagunya. Jadi artisnya 100 juta, satu lagunya 1 juta. Dan itu bagi kami pencipta lagu itu sudah cukup fair. Karena apa? Kita menghargai artis itu juga banyak effortnya. Dia latihan, dia latihan dancer, dia ngapalin lagu, berusaha tampil yang terbaik, beli pakaian mahal-mahal segala macam. Ya kita mengerti itu. Makanya. Tapi kan 1 juta dibandingin 100 juta jauh kan. Ya, jadi sebenarnya itu sangat logis, sangat masuk akal. Jadi Ari makasih banget. Sekali lagi ini terakhir deh untuk mungkin para penikmat musik, khususnya nih karena sekarang yang lagi rame itu Agnes, khususnya penikmat musiknya Agnes, apa pesan lo untuk mereka? Pesan saya sih lebih ini aja, lebih mengetahui dulu persoalan ini sebenarnya seperti apa, seperti mempelajari royalti, tata kelola royalti ini sebenarnya apa, yang kan mereka lebih ke emosional aja lah, karena memang fansnya. Saya menghargai mereka juga, fansnya Agnes. Ya mereka hanya melihat dari sisi sisi luarnya aja, bahwa tapi di dalamnya itu ada tata kelola, ada sistem, ada hukum, dan ada yang terabaikan haknya. Nah itu mereka kan nggak tahu. Nah ini mungkin bisa jadi edukasi untuk mereka, informasi juga untuk yang belum paham. Bahwa saya tidak bermasalah dengan Agnes Monica. Saya tidak menyerang pribadinya. Saya hanya melarang lagu-lagu saya karena sistem yang berjalan tidak menguntungkan saya, gitu aja. Oke. Thank you, Ri. Udah datang ke duduk bareng Dunia Manji. Juga udah diundang. Ya, pokoknya semoga hak lo segera didapatkan dan juga hak gue. Dan juga hak seluruh pencipta lagu di Indonesia ini semoga memang bisa berjalan sesuai dengan yang tertera di Undang-Undang Hak Cipta dan juga hak asasi manusia. Dan juga ini sistemnya tata kelola industri musik Indonesia ini menjadi lebih baik di 2024 ya. Tapi gini sih, lu bilang tadi kan semoga hak lu bisa didapatkan. Saya sudah perjuangkan hak saya. Tapi kalau misalnya memang tidak kooperatif, ya sudah saya larang. Clear sampai di situ. Jangan bawain lagu saya lagi. Krisdayanti kooperatif membawakan lagu saya, ya saya dapat hak yang didapatkan. Udah sesimpel itu aja. Jadi kalau memang saya tidak akan mendapat hak yang di situ lagi, ya sudah. Nggak usah mikirin lagi royalti lagu itu.
untuk konser. Iya. Tapi kan ada juga royalti mechanical, lagu itu kan masih tetap dijual di platform. Iya, iya. Dan itu nggak bisa ditarik, ya kan? Iya. Nggak bisa dilarang. Itu memang keuntungannya nikmatin bersama. Iya. Sudah jelas hukumnya. Pencipta lagu dapat royalti, persenannya berapa, label dapat keuntungan, Publisher, lagu, iya. publisher semua dapat. Itu kan udah ekosistem yang sudah berjalan dan bagus ya kan. Iya. Nah, ini kan cuma permasalahannya Dari panggung. Nah, Iya. itu. Kalau dari panggung saya nggak dapat, nggak usah dibawain, udah clear. Ya. Thank you ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Selamat tahun baru, Eri. Oh ya, sama-sama. Besok tahun baru, semoga semuanya Tahun 2000 baik. kita malah ribut beginian ya. Enggak lah, ini bukan ribut lah. Ini sebuah perubahan itu memang butuh friksi. Butuh fiksi. Butuh friksi. Ya udah, pokoknya semoga semuanya mengerti permasalahannya apa. Ini bukan persoalan pribadi, tapi ini adalah persoalan tentang tata kelola industri musik Indonesia yang belum baik, belum bagus, bahkan tidak bagus. Bisa dibilang seperti itu. Cuma akhirnya berimbas seperti adanya polaritas antara pencipta lagu dan penyanyi. Semoga kamu bisa menyikapi ini dengan baik. Jangan lupa senyum hari ini. Selamat tahun baru.